Selamat datang di channel YouTube saya. Adegan diawali dengan pertarungan antara Sylvie dan Loki yang dimenangkan oleh Sylvie. Setelah Sylvie membunuh Hihure Mainz, di TV segalanya menjadi kacau. Branch timeline bermunculan. Dan Loki dikirim ke TVA yang tidak mengenalinya lagi. Sambil melihat patung Kuiper, kini berganti menjadi patungnya Hihure Mainz. Kali ini kita akan membahas Loki Season 2 Episode 1. Di mana Loki dianggap sebagai varian yang berbahaya. Dan dikejar oleh petugas TVA. Yang dipimpin oleh Mobius. Dalam kondisi terdesak, Loki akhirnya nekat melompat dan kemudian mendarat di sebuah bak kendaraan terbang. Tentu saja Loki membuat pengemudinya ketakutan. Yang tanpa sengaja menabrak wajah patung raksasa Hihure Mainz. Dan menabrak jendela di ruangan TVA. Di sana ada Casey sedang asik membersihkan lantai. Loki kemudian mendekati Casey dan bertanya apakah dia mengenali Loki, namun Casey ternyata juga tidak mengenalinya. Tiba-tiba Loki menghilang seperti ada yang menarik ke berbagai arah. Sementara itu Mobius dan Hunter B15 di timeline utama mengamati layar timeline, yang terus bertambah cabangnya. Kemudian Casey memberitahu Mobius dan B15 bahwa Loki mencari mereka. Sampai akhirnya Mobius dan B15 dipanggil ke War Room oleh Dewan Hakim atau Judge Council karena Ravonna menghilang dan ingin cepat-cepat cari penggantinya. Hunter B15 lalu berpendapat bahwa orang-orang yang tidak bersalah dari timeline tersebut layak untuk menjalani hidup mereka. Setelah semua berdiskusi, tiba-tiba Loki muncul di tengah percakapan yang membuat mereka terkejut. Loki pun membongkar apa yang ada di balik gambar mosaik tersebut adalah gambar Hihure Mainz. Mobius kemudian membawa Loki. Di sini Loki menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dia tidak yakin kenapa dia terus-menerus melompat antara masa depan, masa lalu, dan masa kini. Kemudian Mobius memiliki solusi di mana permasalahan Loki bisa diselesaikan saat menuju tempat departemen perbaikan. Loki terus menghilang dan muncul yang membuat Mobius semakin ketakutan. Akhirnya mereka tiba di departemen perbaikan dan bertemu Ouroboros atau biasa dipanggil Obi. Obi pun senang karena Mobius adalah satu-satunya orang yang pernah mengunjunginya selama 400 tahun terakhir. Sementara mereka sedang mengobrol, Loki tiba-tiba menghilang lagi. Obi mengatakan bahwa Loki sebenarnya sedang mengalami time sleeping yang seharusnya mustahil terjadi di TVA. Sementara itu Loki tiba-tiba datang di masa lalu dan bertemu Obi lalu bertanya tentang time sleeping setelah mencoba untuk menerima kenyataan dan ya, time sleeping memang terjadi di TVA. Obi mengungkapkan bahwa Mobius akan memerlukan temporal aura ekstraktor untuk menempatkan Loki di timeline yang sebenarnya. Obi menjelaskan kepada Mobius dia harus menggunakan temporal aura ekstraktor yang merupakan pusat dari TVA. Dia akan menarik Loki langsung dari aliran waktu. Jika Mobius gagal melakukannya tepat waktu, Loki akan hilang selamanya dan Mobius akan kehilangan kulitnya. Pada satu waktu Loki harus memangkas dirinya sendiri sebelum muncul kembali dalam timeline yang benar dan Loki kembali ke waktunya sendiri. Kemudian Obi membawa Loki, Mobius dan B15 ke temporal loom. Di dalamnya mereka melihat bahwa alatnya kelebihan beban. Obi mendesak Loki dan Mobius untuk mengatasi masalah time sleepingnya. Obi pun memerintahkan untuk Mobius masuk ke temporal loom dan meluncurkan ekstra core-nya. Kemudian Loki hanya boleh mengeprun dirinya sendiri ketika lampu pada alat yang dibawa berwarna hijau. Obi menjelaskan Mobius hanya memiliki waktu yang singkat untuk kembali ke ruangan sebelum temporalum mengelupas kulit dari tubuhnya. Itulah alasannya kenapa Mobius harus memakai baju anti radiasi. Mobius berhasil meluncurkan temporal aura ekstraktor dan menunggu Loki kembali. Obi memberitahu bahwa Mobius tidak punya banyak waktu dan akhirnya Obi menekan tombol untuk menutup pintu temporal loom. Loki pun akhirnya diprun dari belakang. Mobius tiba-tiba melihatnya melayang keluar dari aliran waktu dan menabrak Mobius sehingga membuat mereka berdua bisa masuk ke pintu tepat pada waktunya. B15 melihat Jenderal Dox, X5 dan agen-agen lainnya bersiap-siap untuk melakukan misi. Mereka semua melihat lintasan time door untuk menemukan Sylvie yang sekarang menjadi public enemy number 1. Akhir dari Skenesvie keluar dari time door dan tiba di Broton, Oklahoma pada tahun 1982. Ya, itulah akhir cerita Loki Season 2 Episode 1. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk membangun channel ini bersama-sama.